Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Aisyah Turido dan Mbak di sebelah saya. Ya, saya Francisca Angelina Kusnanto. Di sini kami berdua selaku host pada podcast kali ini. Gimana nih Mbak kabarnya? Puji Tuhan baik. Kalau kamu gimana? Alhamdulillah baik juga. Kalau boleh tahu nih Mbak, apa kesibukan Mbak akhir-akhir ini? Kesibukannya paling kuliah, praktikum, berhimpun, itu aja. Kalau kamu gimana? Sama, kuliah, praktikum, berhimpun juga. Sama aja ya. Oke, buat teman-teman yang di rumah yang lagi nonton, gimana nih kabarnya? Harapannya semua sehat selalu dan jangan lupa tetap menjaga kesehatan di masa pandemi saat ini. Ya, benar banget. Finally, kita ketemu lagi di podcast kita, yaitu Podcast Salngat Luja, tentunya dengan tema yang menarik, dan nanti kita akan ditemani dengan seorang bintang tamu ya. Nah, itu dengan tema yaitu Wanita-Wanita Teknik, yang tentunya bintang tamu ini dapat menginspirasi dan memotivasi kita semua, terkhusus nih buat para wanita-wanita. Ya, benar banget. Daripada berlama-lama, langsung aja kita panggil ya bintang tamunya. Mungkin teman-teman di rumah udah bertanya-tanya nih, siapa sih bintang tamu kita kali ini? Langsung aja kita panggil bintang tamu kita. Dipersilakan masuk buat bintang tamu kita. Halo, apa kabar? Baik. Mbak gimana kabarnya? Alhamdulillah, bahagia. Bahagia. Ada pepatah nih Mbak, tak kenal maka tak sayang. Mungkin boleh nih Mbak perkenalan terlebih dahulu biar teman-teman yang di rumah pada tahu nih. Oke, boleh. Apa nih yang dikenalin nih? Nama boleh. Nama. Asalnya dari mana Mbak? Oke, perkenalan singkat aja ya. Ya. Oke. Ya, kenalin nih teman-teman. Saya Aisyah, angkatan 2016, teknik. Asli Samarinda ya. Asal Samarinda. Mungkin itu. Kenalan singkat banget ya kayaknya. Kalau boleh tahu nih Mbak, kesibukan akhir-akhir ini apa sih Mbak? Kesibukan akhir-akhir ini banyak sebenarnya ya, banyak. Entah itu sok sibuk sebenarnya atau mencari kesibukan gitu ya. Orang sibuk. Kayaknya mencari kesibukan gitu kan. Ya kayak mahasiswa pada umumnya gitu kan. Yang pastinya menggarap skripsi. Itu yang pastinya menggarap skripsi. Oke. Gitu. Jadi tujuan kami di sini mengundang Mbak di podcast kami kali ini sesuai dengan temanya itu kan wanita-wanita teknik. Nah, keren ya temanya ya. Mantap. Sesuai ini sama Mbak. Waduh. Mbak ini kan terkenal sebagai seorang organisator yang berpengalaman, kemudian banyak melakukan hal-hal yang menginspirasi dan memotivasi banyak orang, terutama untuk para wanita. Nah, yang mau ditanyakan tuh Mbak, apa sih pendapat Mbak sebagai seorang mahasiswa teknik, apalagi Mbak ini kan seorang wanita, yang dimana teknik itu kan mayoritasnya seorang laki-laki. Betul. Nah, ya banyak banget kan, laki-lakinya. Terus kita kaum minoritas ini, kaum wanita ini sebagai kaum minoritas. Nah, itu gimana menurut Mbak? Ya, karena kita itu di teknik ini ya kan ya, banyakan tuh laki-laki gitu kan ketimbang perempuannya. Ya banding-banding 1:4 lah ya. Kalau misalnya ngomongin di kampus kita di teknik gitu kan. Walaupun kita menjadi kaum yang minoritas gitu kan, anggapannya spekulasi yang terjadi begitu ya nggak? Tapi dari hal-hal yang minoritas itu harusnya kita mampu untuk tetap berkreativitas gitu kan. Karena apa? Karena ibaratnya di dunia nyata nanti gitu kan, di dunia pasca kampus juga nantinya kita bakal lebih berbaur dengan banyak orang dan bukan hanya lingkup kita aja gitu kan. Apalagi kalau di dunia kerjanya teknik itu rata-rata kan sama laki-laki ya kerjasamanya gitu kan. Artinya kita belajar tuh di awal di kampus gitu kan, kita belajar bukan hanya soal akademik gitu kan, di organisasi, di himpunan apalagi ya yang menjadi gerbang utama kita gitu kan dalam mencari pengalaman nih kan. Itu tuh rumah pertama kita banget gitu kan. Jadi himpunan tuh bukan sekedar rumah singgah ya, bukan sekedar rumah singgah, tapi itu rumah untuk kita berkarya, berkreativitas. Dan di himpunan itu kita nggak ada namanya pembatasan kamu laki-laki, kamu perempuan gitu kan. Malah ketika kita tuh ikut organisasi sebagai perempuan tuh malah kayak dapat impact lebih gitu kan. Kita
ternyata dapat hal yang sama sebanding kok gitu kan. Cuma mungkin kadang kalau misalnya kita pulang terlalu larut, teman-teman yang laki nganter gitu kan, biasanya di teknik kayak gitu tuh. Spesialnya wanita spesialnya gitu, gitu karena memang itu hal yang dijaga. Ibaratnya kalau di teknik tuh perempuannya itu jadi mahkota, ratu ya, jadi ratunya gitu. Berarti menurut Mbak ini di teknik itu bukan hanya laki-laki yang bisa memimpin atau yang bisa berekspresi saja, tetapi perempuan wanita juga bisa, Mbak ya? Iya, benar banget. Jadi soal kita memimpin ya, soal kita memimpin itu karena pada dasarnya hakikatnya manusia itu adalah seorang pemimpin. Pemimpin tuh bukan cuma ngomongin mimpin orang banyak itu baru dikatakan pemimpin, enggak. Pada saat kita mampu memimpin diri sendiri ya kan, itu udah jadi pemimpin gitu kan. Apalagi kita punya nilai plus ketika kita mampu memimpin orang yang banyak. Nah, jadi soal memimpin tuh bukan laki-laki atau perempuan gitu kan, tapi ketika kita bisa berekspresi, kita bisa berkarya ya kan, kenapa enggak gitu kan. Gitu. Oke, pertanyaan selanjutnya, apa aja sih Mbak organisasi yang pernah Mbak ikuti itu baik di kampus maupun di luar kampus? Jadi yang saya ikuti kalau di kampus saya ikut himpunan ya kan, ikut BEM Teknik, kemudian ikut juga Gamamus, kemudian kalau di luar ikut Duta Damai. Jadi kita tuh ada Duta Damai Kaltim gitu kan, waktu itu ikut untuk organisasi kita di luar, di eksternal kampus gitu kan. Jadi lebih punya berkarya di sana gitu. Pernah juga ikut di BMKM gitu kan, cuman di awal-awal waktu itu. Lebih kemarin itu berfokus di organisasinya kehimpunan sama ke BEM gitu. Di fakultas lebih asik gitu. Jadi kalau di universitas kan kita mencari relasi sebenarnya, di sana cari relasi teman-teman di seluruh fakultas. Oh, kita punya di fakultas ini kita punya teman. Jadi kalau misalnya kita punya masalah, ada hal yang kayaknya fakultas mereka tahu deh, kayak kita tanya sama mereka gitu kan. Tapi untuk lebih mengembangkan, karena kita teknik ya, kita tuh punya apa ya, ibaratnya punya nyawa-nyawa teknik tuh kayak lebih dikedepankan gitu kan. Jadi kayak lebih semangat untuk di teknik, kita nih teknik gitu loh. Nah, menjunjung nama fakultas tuh jauh lebih menyenangkan, lebih asik gitu kan ngomongin teknik gitu. Oke, berarti aktif di dua-duanya Mbak ya? Iya, benar banget. Oke, pertanyaan selanjutnya itu Mbak ini kan pernah menjadi ketua BEM, di ketua BEM fakultas ya Mbak ya, di 2019-2020 Mbak ya? 2019-2020. Nah ya benar. Nah yang mau ditanyakan, apa sih motivasi Mbak pada waktu itu menjadi seorang ketua BEM? Jadi motivasi saat itu ya, ini kayak flashback ya ceritanya, asik sih, gitu kan, sudah terlalui gitu kan. Jadi motivasi saat itu kenapa sih mau jadi sosok ketua BEM gitu, yang kemudian kalau dilihat track recordnya tuh rata-rata laki-laki. Cuma sebelumnya itu ada Mbak Santi. Nah, dari angkatan 2015 tuh Mbak Santi. Kebetulan beliau kan anak teknik pertambangan juga, Mbak saya juga gitu kan. Sering diskusi sama beliau gitu kan, sering diskusi. Wah, mantap sih Mbaknya gitu kan. Coba deh kita ikuti jejaknya beliau gitu kan. Kita ikuti nih jejaknya. Kemudian di situ terkukuhkan nih, kalau misalnya saya ini harus mencoba gitu, melampaui batas kapasitas gitu kan. Artinya kita coba dulu gitu. Kalau misalnya hari ini kita punya kapasitas yang masih di angka 5 trennya gitu ya, dari 1 sampai 10 kita punya angka 5 dan kita punya semangat gitu. Kita punya semangat untuk terus mengembangkan organisasi kita ya kan. Kita mau mengembangkan organisasi kita jauh lebih baik. Kita mau nama teknik itu naik daun ya kan. Siapa sih yang nggak mau membanggakan teknik gitu kan. Akhirnya itu menjadi salah satu pondasi untuk kemudian berangkat nih maju dan coba mengasah skill sebenarnya. Skill untuk leadership saya nih gimana, sampai mana sih tahapnya gitu kan. Untuk mengasah itu harus ada batu loncatan, harus ada masalah gitu kan. Berangkat dari situ coba menjadi motivasi gitu untuk berangkat melanjutkan ya kan, untuk melanjutkan. Dan juga gimana caranya kita sebagai kaum perempuan, kaum wanita itu tuh mampu berkarya. Benar banget Mbak, luar biasa banget loh itu di antara perjalanan BEM ini, ketuanya itu kan
banyak kan laki-laki Mbak ya. Iya. Dan ini perempuan ya cuma beberapa aja kan Mbak. Dua aja. Iya, ya? cuma dua dan setelah aja. saya laki-laki yang naik. Nah itu luar biasa banget Benar. bisa memimpin seorang wanita. Betul. Jadi kita tuh sebagai kaum wanita tuh ibaratnya oke, kita punya kewajiban untuk di rumah ya. Kita nggak munafikan itu gitu kan. Tapi kan kita punya peran yang lain gitu kan. Kita nggak ngoyo-ngoyo cuman di rumah aja ya kan. Tapi kan kita punya aspek di luar rumah gitu kan yang harus dikembangkan gitu kan. Apalagi di zaman-zaman sekarang ya. Asik banget lah ya gitu kan. Jadi jangan terkungkung dalam stigma pikiran kita bahwa udah di rumah aja gitu. Ayo dong kembangin gitu kan kapasitas diri kita gitu kan, kualitas diri kita itu harus dikembangin tuh biar jadi perempuan itu bakal mendidik nantinya. Ya kan? Perempuan bakal mendidik. Kalau misalnya perempuannya itu buruk, ya buruk juga nanti untuk mendidiknya gitu kan. Begitupun sebaliknya gitu. Oke. Pertanyaan selanjutnya. Kalau mungkin boleh nih Mbak sedikit cerita. Boleh. Gimana sih rasanya menjabat sebagai ketua BEM dan pengalaman apa aja sih yang Mbak dapatin selama menjabat? Banyak. Pengalamannya banyak ya. Rasa yang dirasakan pun nano-nano. Nano-nano. Ada suka ada dukanya. Ada suka duka, rasa manis, asin, pahit ya tuh. Semua. Terasa tuh pada saat menjabat di ketua gitu kan. Ada kalanya kita senang karena kita bersama. Tapi ada satu fase yang ibaratnya di situ kita dicoba tuh ya, kita dicoba. Pada saat teman-teman ninggalin kita, apakah kita mampu bertahan atau enggak? Nah, itu fase-fase pahit tuh ada tuh kayak gitu, gitu kan. Jadi ketika hal-hal seperti itu terjadi, kita harus siap menghadapi itu. Ada juga fase-fase di mana kita dipanggil ya sama orang atas. Dekan ya, kemudian diteleponin WD gitu. Apalagi kalau udah mau aksi, aduh ya sudah itu ya. Jadi, aduh itu udah ditelepon gitu kan. Itu kan ibaratnya sebenarnya dakdikduk ya. Cuman kalau ditanya sama orang, gimana? Aman kah? Aman gitu kan. Padahal dalam hati dakdikduk. Waduh kayak aman nih ya kan. Cuman di situ kita sebagai seorang pemimpin harusnya mampu menyembunyikan perasaan yang begitu, karena ketika seorang pemimpin itu memberitahu rasa yang dia rasakan gitu kan, itu akan membuat anggota yang lain ya kan, keluarganya yang lain tuh merasakan, akhirnya juga punya jiwa ketakutan itu. Nah itu yang harus dihindari sebagai seorang pemimpin. Jadi harus menampilkan bahwa menjamin keamanan itu gitu. Dan gimana caranya? Ya harus bertanggung jawab gitu kan. Ada juga rasa-rasa yang lain gitu kan, diminta untuk lewat jalur-jalur bawah ya begitulah ya. Itu terjadi yang gitu-gitu gitu kan. Harus kuat-kuat mental, harus ngejaga idealis sebagai mahasiswa gitu kan. Walaupun kadang dibilang aduh idealis sama realita gimana sih ya kan. Ya kita harus punya idealis, kita harus punya prinsip gitu kan. Apa yang boleh dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan gitu. Itu yang dimaksud dengan idealisnya gitu kan. Paham dengan mahasiswa itu nilainya tuh begini gitu. Kalau boleh tahu nih Mbak, cerita deh prinsipnya Mbak itu gimana sih? Oke, asik nih ya nanyanya dalam. Mana tuh? Waduh, prinsip ya. Kalau saya ya ngomongin soal prinsipnya asik ya. Ngomongin soal prinsip. Kalau saya itu ibaratnya gini. Kalau misalnya itu memang dibolehkan, ya saya lakukan. Kalau itu memang nggak sesuai, saya nggak akan ngomong gitu kan. Saya akan ibaratnya kalau misalnya kalau itu benar, saya akan katakan benar. Kalau itu salah, saya harus katakan itu salah. Mau pada saat mengatakan salah itu saya dibenci banyak orang, ya itu adalah impact-nya ya, dampak. Tapi itu jauh lebih lega ketimbang saya harus mengatakan tidak, padahal kenyataannya adalah ya. Gitu. Jadi lebih baik jujur gitu kan. Saya lebih suka hal-hal yang jujur. Udah katakan kalau misalnya memang nggak bisa, ya bilang nggak bisa. Kalau misalnya bilang bisa, ya bilang aja bisa gitu kan. Udah nggak usah berbelit-belit. Dan juga ibaratnya kita nih masing-masing punya kepercayaan ya. Dan lebih memegang ke sana gitu kan. Ibaratnya apa yang dibolehkan sama Tuhan kita ya kan ya kita lakukan gitu. Kalau ya itu nggak dibolehkan,
ya skip lah gitu kan. Dilanggar, Mbak, jangan ya? dilanggar karena kita paham ada hukum alam. Kalau ngelawan alam tuh nggak bisa ya, kacau, bisa kolaps. Gitu. Oke. Pertanyaan selanjutnya nih Mbak. Mbak Iya ini kan dong. seorang mahasiswa yang dimana akademik juga menjadi hal yang sangat penting ya Mbak ya. Betul. Betul banget. Terus Mbak ini kan seorang organisator. Jadi gimana sih cara Mbak membagi waktu antara akademik dan organisasi supaya bisa berjalan bersamaan? Nah, ini asik nih ngomongin time manajemen ya. Akhirnya ke sana ya. Iya. Oke. Saya juga lagi belajar gitu kan. Jadi kita sama-sama belajar, kita sharing aja ya soal manajemen waktu gitu kan. Jadi kalau manajemen waktu apalagi kita teknik ya, kita menyadari hal itu ya. Bahwa di teknik itu dengan segala dinamika akademik kita, kalau misalnya dulu di masa-masa offline ya, dari pagi 7:30 otomatis kan jam 7 di kampus ya. Benar, Mbak. Karena kalau telat 5 menit keluar dah tuh dari kelas ya kan, buset. Nah udah tuh kalau misalnya nggak tanda tangan atau misalnya kita minta TA ya, kelakuan kita ya, kita minta TA dan ketahuan kita minta TA kan kita nggak boleh ikut ujian, masalah pada ujungnya ya kan, sampai kita harus malam gitu kan. Kadang kita praktikum belum tubes ya kan, belum lagi berorganisasinya, kapan waktu organisasinya, kapan waktu tidur gitu kan. Mau nggak mau konsep yang saya terapkan adalah waktu tidur saya harus dikurangin gitu. Mau nggak mau, suka nggak suka, waktu tidur dikurangin. Yang biasa tidur ya bisa lah ya 5-6 jam gitu kan, sehat ya kan ya. Mau nggak mau karena kita itu harus menanggung kesakitan untuk merasakan kesenangan nantinya, kita harus memangkas waktu tidur. Sehingga waktu tidur saya itu cuman paling banyak tuh sehari 3 jam tuh paling banyak banget sampai hari ini gitu kan. Itu kayak itu paling banyak banget dan itu kayak bersyukur banget, makasih gitu kan dia, makasih. Iya itu kayak luar biasa banget. Berarti gitu kan. harus keluar dari zona nyaman. Harus banget. Kemudian bagi dah tuh. Setelah kita paham dengan konsep itu kan kita ngerti nih. Ya udah kita bagi mana yang menurut kita itu ada prioritas ya kan. Dia penting mendesak. Pasti teman-teman tahu lah ya, penting mendesak. Kemudian penting tidak mendesak. Kemudian tidak penting tapi mendesak. Tapi ada juga yang tidak penting dan tidak mendesak. Kayak kan 4 itu setiap hari coba diisi gitu kan ya. Seminimal mungkin 1 minggu sekali lah bikin schedule harian. Itu penting banget tuh. Dan itu tuh kayak ngebangun habit ya kan, habit yang baik dalam diri kita gitu kan. Kayak keren banget lah kalau misalnya kita mau aplikasikan itu, tinggal dibuat list ya kan. Kemudian diadakan namanya evaluasi harian. Jadi di organisasi kita belajar kan tahap perencanaan, eksekusi, dan evaluasi. Itu coba kita terapkan dalam kehidupan sendiri ya kan. Kita buat perencanaan hidup kita 1 hari ke depan ngapain, dalam pelaksanaannya kita gimana terhadap rencana, kemudian evaluasinya gimana ke depan besoknya. Oke, ini saya kurang di sini, saya harus perbaiki ini dan ini. Dan itu akan membantu kita dalam manajemen waktu gitu. Dan juga jangan lupa untuk tetap tidak menomorduakan akademik. Gitu kan. Sama hal yang penting ya. Itu hal yang penting gitu kan, organisasi untuk bagian soft skill dan itu menunjang karir kita ke depan. Dan akademik itu juga adalah hal yang menunjang juga gitu. Itu ada amanah dari orang tua yang nggak bisa dilepas ya. Benar gitu. banget Mbak. Selanjutnya ini Mbak, jadi kami ada beberapa pertanyaan, bukan dari kami aja, terus ada juga pertanyaan dari Q&A dari Instagram. Pertanyaannya tuh gini Mbak, bagaimana cara berinovasi dengan ruang yang terbatas dari kondisi dan regulasi yang mengikat Mbak? Asik, ngeri nih pertanyaannya ya, mahasiswa banget lah ya. Pertanyaan dari Musawir. Oke, mantap Musawir. Ya, Musawir. Ya, jadi apa sih inovasi yang mampu kita bangun adalah terus berkreativitas. Jadi kita harus, inovasi itu artinya kan kita menciptakan hal yang baru. Sebelum kita menciptakan hal yang baru, kita harus tahu dulu sejarahnya hal itu terjadi apa. Baru kemudian kita mampu untuk menciptakan hal yang baru. Kalau kita nggak bisa membaca sejarah atau gagal dalam membaca sejarah, kita tidak mampu untuk merancang masa depan, gitu kan. Kita nggak mampu di ke depan gimana ya, karena kita nggak punya gambaran di masa lampau gitu kan, karena berulang gitu kan. Ibaratnya
di masa pandemi ya kan, maka gunakanlah tempat yang tepat. Apa itu? Teknologi gitu kan, media. Mau nggak mau, kalau misalnya kita bilang duh susah gitu kan online, itu susah, ribet gitu kan, lebih asik tuh ketemu tatap muka. Tapi suka nggak suka gitu kan, suka nggak suka, kita harus mampu beradaptasi. Dan itu poin kita mahasiswa, kita harus cepat dalam beradaptasi gitu kan. Kalau kita lambat dalam beradaptasi, pada akhirnya kita akan ketertinggalan. Pada saat kita mengalami ketertinggalan, kita tidak mampu untuk mengejar, akhirnya ya udah kita terpuruk gitu kan. Kita terpuruk, dan bangkit dari keterpurukan tuh nggak mudah gitu kan. Kita butuh komit yang lebih gitu kan. Kalau di awal mungkin komit kita 1-2 kali, tapi kalau dari keterpurukan itu komit kita harus lebih 3-4 kali lipat gitu sih. Jadi ibaratnya kita baca sejarahnya, apa yang terjadi dan sebagainya, kemudian kita mampu membaca masa depan, kemudian kita gunakan peran teknologi. Itu penting banget karena sekarang tuh sudah era digitalisasi. Dari 4.0 menuju 5.0, gila kan, udah sistem blended ya kan, apalah bahasa hibrid dan lain-lain ya kan, nggak terjadi di tahun 2019 ya kan, 2019 sebelum nggak terjadi gitu. Dan itu terjadi di generasi Gen Alpha, dan itu adalah kita gitu kan, jadi kita harus mampu gitu. Oke, terjawab ya untuk pertanyaan dari Mustawir. Selanjutnya ada pertanyaan lagi nih Mbak, dari Novita Sari Mulyani. Pertanyaannya adalah, bagaimana supaya tetap semangat berorganisasi itu gimana sih Mbak? Pertanyaannya seperti itu. Oke, siap. Semangat dalam berorganisasi, ya semangat. Jadi semangat, semangat. Kalau kita ngejaga semangat, ibaratnya semangat itu fluktuatif ya. Dia naik turun gitu. Semangat tuh naik turun. Cuman yang harus ditekankan adalah niat. Bahwa dalam berorganisasi itu untuk apa sih? Tujuannya tuh untuk apa? Gitu kan. Ya, bukan lagi untuk ibaratnya diri sendiri ya, tapi lebih kepada kebermanfaatan. Ketika kita udah megang nilai kebermanfaatan itu tadi, ya kan? Kita udah megang nilai kebermanfaatan, maka semangat itu dengan sendirinya akan timbul. Benar banget. Jadi kalau misalnya, oh iya kan kita ngelakuin ini bermanfaat gitu kan, bukan hanya untuk diri sendiri gitu kan, tapi untuk orang banyak ya kan. Ketika itu terjadi, semangat tuh muncul gitu. Belum lagi yang kedua adalah dengan mencari lingkungan. Cari lingkungan yang baik. Makanya kenapa anak teknik tuh identik dengan ngumpulnya bareng-bareng. Iya. Solidaritasnya tuh tinggi. Kenapa? Di situ muncul semangatnya. Iya, benar. Bayangin kemarin waktu kita di online kan semua gitu kan, kita nggak tahu kita bisa melakukan ibaratnya yang ruang terbatas dan sebagainya gitu ya, kebijakan-kebijakan itu gitu ya. Itu sebenarnya jiwa semangat berorganisasi pada saat itu kurang karena lingkungan nggak memadai. Iya, benar. Ya kan, lingkungan kita tuh secara tatap muka. Benar banget ya kan, jadi kayak nggak ada ketemu gitu loh. Nah, jadi kalau misalnya kita bisa ketemu, ya udah itu akan membangkitkan. Terus gimana caranya kalau misalnya itu terjadi lagi? Ada room Zoom, dan mau nggak mau, suka dan tidak suka, kita harus mampu beradaptasi gitu kan. Dari situ ibaratnya sering ketemu, lihat muka-mukanya ya kan, waduh asik nih gitu. Padahal dia senyum aja, nah kita ketawa, sudah semangat sudah itu ngerjakan sambil mengomel-ngomel ya kan, ngerjain. Adalah hiburan. Iya, adalah pencela-pencelenya itu kan dapat gitu. Kalau boleh tahu nih Mbak, cara Mbak menyikapi kan biasanya ada yang di dalam Zoom tuh, aku mau tidur aja nggak usah dengerin yang di dalam Zoom tuh. Itu gimana sih menurut Mbak yang kayak gitu tuh? Haknya dia. Ya, jadi kalau saya kita ketemu sama orang yang apa sih itu online gitu kan, capek juga kita nih, telinga kita nih stres juga, sakit juga ya kan, kita nih duduk gitu, nah aduh sakit juga gitu kan, lama-lama kita duduk, telinga panas ya kan, mau buka ininya apa, headsetnya didengar satu kos, dengar satu rumah, ngamuk nanti orang kos, orang sudah tidur, lain agendanya ya kan, dimarahin coba pakai ini kan. Ya itu satu, dia haknya. Yang kedua, ya kita harus motivasi teman kita gitu. Kalau nggak ada kamu ini nggak jalan agenda
support teman itu berarti support penting ya, Mbak, penting ya? banget. Penting. Jadi jangan cuman mau kitanya yang maju. Jangan banget. Itu namanya individualis, ya kan? Di teknik tuh nggak boleh tuh yang kayak gitu. Kita tuh harus solid, gitu kan? Kita harus solid. Ya kita harus ngajak dan ngerangkul teman kita. Kalau kita udah sering ngajak, ngerangkul dan lain sebagainya, kalau misalnya memang di titik dia tidak mau, berarti langkah terakhir yang kita lakukan adalah kita doakan. Ya kan? Ya, kita doakan sudah, itu sebut nama itu banyak-banyak. Mana sudah si ini gitu kan. Tapi tetap harus kita ajak ya. Tetap kita ajak gitu. Jadi mau nggak mau kita harus motivasi mereka gitu kan, diajak. Kalau perlu datanglah di kosnya. Ya kan? Datang aja ke kosnya. Zoom bareng lah kita, sama-sama nah kita. Sudah tidur aja. Udah asik ini, kurang orangnya, kayak apa kita mau maju ini, ya kan? Bahasa pencele gitu. Apa ibaratnya ngomong bau. Bener, ngomong bau aja lah, ya kan? Bisa lah itu. Jadi ibaratnya kita harus lakukan usaha lebih. Kalau mau dapat hasil yang maksimal, ya kan, untuk organisasi kita harus lakukan usaha lebih. Kalau misalnya mau dapat hasil yang maksimal tapi usahanya minimalis, jangan berharap. Ya, jangan berharap. Tapi kalau kita udah punya usaha maksimal, boleh kok berharap gitu kan. Ibaratnya gantungkanlah setinggi langit. Kalau jatuh di antara bintang-bintang gitu. Itu katanya Insinyur Soekarno. Selanjutnya ini udah di penghujung podcast nih, Mbak. Asik. Mungkin boleh nih Mbak menyampaikan closing statementnya sepatah dua kata, dan ke depan harapannya ke depannya gimana tuh? Oke, closing statement ya. Iya. Rame nih kayaknya closing statement, apa yang harus dikeluarkan dari mulut ini ya, karena apa yang dikeluarkan harus dipertanggungjawabkan gitu ya. Benar. Tetap semangat dalam berorganisasi, jangan lupakan akademiknya, tetap menjaga solidnya teknik ya, jangan pecah belah teknik. Kita KBMFT, Keluarga Besar Mahasiswa Fakultas Teknik, jalin persaudaraan antar satu himpunan dengan himpunan yang lain di keluarga kita di teknik. Kalau satu sakit, semua harus merasa sakit. Harusnya punya rasa itu gitu kan. Satu diserang, semua melawan. Kayak ngajak lain. Sebenarnya nggak itu ya maknanya ya. Pasti teman-teman mampu untuk memahaminya gitu ya. Dan tetap semangat. Poinnya adalah tetap semangat. Ciptakan kreativitas untuk teman-teman yang perempuan, yang wanita gitu kan. Jangan mau untuk ketertinggalan, tetap semangat gitu ya. Jangan ibaratnya menjadi aduh perempuan kaum yang lemah nih, wanita kaum yang lemah gitu. Ya patahkan aja stigmanya, patahkannya itu dengan cara bertingkah laku, bukan cuma ngomong kosong doang. Kalau ngomong kosong tuh udahlah ya. Iya, benar. Tabiat perempuan tuh yang banyak ngomong gitu ya. Kalau dia nggak ngeluarkan sekian ribu katanya, dia bakal stres gitu kan. Tapi harus dibuktikan dengan tingkah laku, tindakan. Kalau enggak, aduh, saya tuh ngomong ya. Harus menciptakan karya ya. Jadi ditunggu karya-karyanya anak-anak HMTP ya. Apalagi untuk kader-kader 2019, 2020 ya. Ditunggu karya-karya terbaiknya. Jayakan Fakultas Teknik. Kasih bangga Fakultas Teknik, karena bagaimanapun itu untuk kalian, alma mater, orang tua, agama, dan bangsa. Oke, tetap semangat. Ini tuh. Oke, terima kasih. Teman-teman, kita udah sampai di penghujung podcast kita. Terima kasih kepada Mbak Aisyah sebagai bintang tamu kita pada podcast kali ini. Luar biasa banget apa yang disampaikan Mbak Aisyah, begitu memotivasi dan menginspirasi kita semua, terutama nih buat teman-teman yang wanita. Oke, sekian dari kami. Ditunggu ya untuk episode selanjutnya, tentunya dengan tema yang menarik dan dengan bintang tamu yang menarik juga. Oke. Saya Francisca Angelina Kusnanto dan saya Aisyah Turido, serta bintang tamu kita Mbak Aisyah. Oke. Terima kasih. Kami pamit undur diri. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Oke, makasih banyak ya.